Perkenalkan, nama saya Imelda. Kami menyusun kurikulum IT untuk vokasi pelatihan khusus perempuan agar dapat bersaing dengan dunia kerja. Di video ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Office 2016, dan bagaimana cara menggunakan komputer. Tujuannya adalah supaya dapat beradaptasi dengan mudah dengan tren yang terjadi pada saat ini di dunia kerja. Pertama-tama, kita akan menyalakan komputer. Temukan dulu tombol dengan simbol ini. Lalu, tekan dan nyalakan sampai muncul di layar seperti ini. Ini adalah tampilan utama komputer, di mana di bagian bawah ini disebut sebagai taskbar. Taskbar adalah kumpulan menu atau icon tugas berdasarkan kebutuhan pengguna. Untuk mencari aplikasi, kita bisa tekan tombol jendela di pojok kiri, lalu klik cari. Pertama, kita coba buka File Manager. File Manager ini fungsinya adalah untuk menyimpan file, dokumen, foto, audio, video, dan file-file lainnya. Di sini kita juga dapat mengcopy paste file yang kita inginkan, lalu kita bisa hapus file, membagikan file, membuat folder baru, mengganti nama file yang sudah ada, dan masih banyak lagi. Caranya, kita klik mouse kanan untuk menampilkan pilihan menu pada File Manager. Pertama-tama, kita klik mouse sebelah kanan satu kali di mana saja. Lalu, kita akan mendapatkan pop-up menu seperti ini. Lalu, pilih New. Setelah itu, akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih shortcut atau jalan pintas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengetikkan nama file yang akan dijadikan jalan pintas, atau bisa tekan tombol browser. Jika kita menekan tombol browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah tampilan browser file and folder muncul, kita coba buat jalan pintas Mozilla Firefox. Kita cari tulisan Mozilla Firefox terlebih dahulu. Setelah muncul, kita pilih Mozilla Firefox. Selanjutnya, tekan tombol next. Berikutnya, kita dapat menggantikan nama jalan pintas pada area sebelah sini. Selain bisa menambahkan jalan pintas, kita juga bisa menghapus jalan pintas. Kita ambil contoh file Mozilla Firefox tadi. Nah, kita hanya perlu klik kanan pada filenya, lalu akan muncul pilihan menu seperti ini. Di bagian bawah terdapat kata delete, klik kata delete tersebut. Kita juga bisa mengubah nama file yang sudah ada di sini dengan cara klik kanan, lalu cari kata rename. Setelah itu, ubah nama file sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word, kita bisa tekan tombol Start Menu dengan simbol jendela yang terdapat di pojok kiri bawah seperti ini. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Setelah itu, tekan tombol huruf W
pada laman pencarian. Setelah mendapatkan aplikasinya, arahkan mouse ke menu Word. Klik 2 kali pada menu Word. Setelah itu, kita akan mendapatkan tampilan aplikasi Word seperti ini. Ini adalah tampilan pertama Microsoft Word yang bisa digunakan untuk membuat dokumen, membuat surat, membuat daftar riwayat hidup, ataupun laporan. Nah, lalu bagaimana cara untuk bisa masuk dan mulai mengetik dokumen kita? Pertama, kita bisa langsung klik blank dokumen. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa langsung mengetik apa saja yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Di sini juga terdapat tab icon ribbon yang berfungsi untuk mengatur dokumen serta teks sesuai kebutuhan atau sesuai yang kita inginkan. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai mengatur tata letak dokumen yang dimulai dari mengatur posisi kertas atau orientasi, membuat penomoran halaman, mengatur margin, dan mengatur kolom. Pertama, arahkan mouse pada menu layout. Lalu, pilih orientation. Kemudian, klik pada submenu orientation. Di sini, kita akan menemukan 2 pilihan menu antara portrait dan landscape. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Untuk surat biasanya memakai posisi kertas potret atau memanjang ke bawah. Tahap kedua, untuk mengatur ukuran kertas, kita pilih menu icon size, lalu pilih size A4. Setelah itu, kita akan mendapatkan ukuran kertas dokumen A4. Selanjutnya, tahap ketiga adalah mengatur margin kertas dengan memanfaatkan menu margin. Caranya, arahkan mouse ke arah menu margin, kemudian klik menu margin. Maka kita akan mendapatkan beberapa opsi ukuran margin. Kita pilih custom margins. Klik custom margins pada posisi paling bawah. Di sini akan muncul tampilan margin yang bisa kita atur sendiri. Kita bisa atur margin top atau batas kertas atas, left atau batas kertas kiri, right atau batas kertas kanan, dan bottom atau batas kertas bawah sesuai dengan kebutuhan sendiri. Setelah mengatur margins, kemudian tekan tombol OK. Kita dapat memeriksa margin yang sudah diatur dengan kembali ke tampilan dokumen. Untuk memeriksanya, bisa dilihat di bagian kertas atas dan bagian kertas kiri. Di sini terdapat penggaris yang bisa kita lihat sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat menu tab layout. Tab page layout ini digunakan untuk mengatur tata letak data yang meliputi page setup, untuk memberi warna background pada lembar kerja, mengatur spasi antar baris, membuat kolom pada teks, dan mengatur paragraf yang menjorok. Menu page layout terdiri dari themes, page setup, page background, paragraph, arrange. Orientation digunakan untuk mengatur lembar kerja memanjang ke samping landscape atau sesuai dengan lembar kerja yang standar portrait. Size digunakan untuk mengatur ukuran kertas, misalnya A4
atau A3. Beberapa pilihan jenisan kertas juga muncul secara otomatis. Namun, jika ingin lebih lengkap, bisa pilih More Paper Size. Ada beberapa contoh jenis kertas, diantaranya letter. Biasanya menjadi ukuran bawaan Word setiap kali membuat dokumen baru. Salah satu jenis kertas yang sering digunakan untuk keperluan dokumen atau surat ialah ukuran kertas A4. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana memformat teks dalam suatu dokumen. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengatur jenis dari huruf, kemudian bagaimana mengatur ukuran huruf, dan apa saja properti di dalam huruf. Langkah pertama, arahkan mouse ke menu tab Home, lalu pilih menu Font. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan kita tuliskan, aku sedang belajar Microsoft Word dengan bantuan instruktur. Setelah mengetik ini, blok semua kalimat dengan cara tekan tombol kiri mouse tanpa dilepas sampai akhir kalimat. Lalu, pada bagian menu font, pilihlah type font Times New Roman. Setelah itu, berikan warna pada kalimat instruktur dengan cara blok kalimat instruktur, lalu klik font color yang berada dekat dengan menu font, pilih warna merah. Yuk, kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara melakukan pencarian teks, menemukan teks yang dicari, dan menggantikan teks yang sudah ada yang terdapat pada dokumen. Pencarian teks ini ada pada tab Home. Langkah pertama, pilih menu Search atau icon Search Editing. Selanjutnya, pilih submenu Find. Nanti akan muncul navigation pada sebelah kiri kertas. Setelah itu, ketik teks yang akan dicari pada dokumen di sebelah kiri atas, tepatnya di search dokumen. Setelah diketik, klik enter, maka akan muncul kata yang ingin dicari. Contoh, kita gunakan kata instruktur. Jika kita ingin mengganti kata instruktur ini, maka kita bisa pilih submenu Replace pada menu Search Editing tadi. Kemudian ganti kata instruktur di bagian Find What Options dengan kata pemateri. Kemudian klik tombol Replace. Maka kata yang kita ganti tadi akan terganti dengan otomatis. Bagaimana materi kita kali ini? Mudah kan? Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana menyalakan komputer dan bagaimana menggunakan Microsoft Word 2016. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Kita akan belajar lebih banyak lagi. Sampai jumpa.